Juri, perkenalkan, nama saya Fidelis Palabino Abi dari Universitas Brawijaya sebagai pembicara pertama dan reply speaker tim kami. Nama saya Mira Widya Saragi sebagai pembicara pertama dari tim pemerintah. Perkenalkan, nama saya Fida Nadia. Di sini saya sebagai pembicara 3. Juri akan ada dua kontribusi, yaitu karakterisasi dan yang kedua kasus. Masuk ke dalam karakterisasi yang pertama, yaitu tentang negara. Juri sadari dan catat, negara itu merupakan aktor sebagai pembuat kebijakan yang mempunyai 3 hal, 1 perancang, 2 pelaksana, dan yang ketiga penanggung jawab. Dan negara dalam posisi ini merujuk pada negara Indonesia yang mempunyai target ataupun cita-cita yaitu Indonesia Emas 2045. Artinya, negara Indonesia mempunyai peranan penting untuk bisa mewujudkan target tersebut. Tapi target Indonesia 2045 itu apa sih? Target ini merupakan muncul karena adanya perasaan ingin maju sebagai suatu bangsa dan negara yang telah berdiri selama 1 abad. Kemajuan ini diharapkannya ada di segala bidang, mulai politik, budaya, sosial, dan yang tidak kalah pentingnya itu ekonomi. Target ini di bidang ekonomi secara khusus membahas tentang 1, pertumbuhan ekonomi secara stabil ataupun meningkat, tapi yang kedua mempunyai SDM yang lebih unggul dan dapat bersaing di skala nasional hingga internasional, serta membangun perekonomian suatu negara, terutama Indonesia, itu lebih bagus lagi dengan cara pendapatan per individunya itu meningkat. Tapi masuk ke dalam terlebih dahulu, gimana sih caranya untuk sektor ekonomi kreatif ini bisa dikembangkan? 1, pemerintah nanti memberikan subsidi, baik itu bantuan keuangan berupa keringanan pajak, subsidi nyata, ataupun bantuan keuangan jenis lainnya bagi orang-orang yang mau menjalankan di industri kreatif ini, terutama UMKM. 2, pemerintah nanti memastikan adanya regulasi yang melindungi ekonomi kreatif, seperti nanti perlindungan data, perlindungan ekonomi digital, kemudian akses teknologi, dan peningkatan kecepatan internet. Habis itu, pemerintah juga bikin kebijakan untuk mencegah pembajakan dan plagiarisme karya kreatif, serta pemerintah melakukan integrasi pendidikan berbasis ekonomi kreatif ke dalam kurikulum sekolah dan universitas. Terus pemerintah juga bisa bekerja sama dengan komunitas kreatif untuk bisa menyediakan pelatihan, workshop, dan seminar. Tapi masuk ke dalam kasus ataupun argumen penting dalam debat ini, yaitu tentang ekonomi kreatif. Ekonomi kreatif merupakan salah satu sektor yang ada di ekonomi yang mana memanfaatkan unsur-unsur ide kreatif dan inovatif yang ada untuk menciptakan produk atau jasa yang dimiliki untuk memiliki nilai tambah dalam jumlah yang cukup besar. Contoh nyatanya dari ekonomi kreatif seperti industri fashion, pakaian-pakaian, desain grafis, seni-seni yang ada seperti film, kerajinan patung, dan sebagainya. Namun kenapa ekonomi kreatif ini menjanjikan untuk bisa mencapai Indonesia Emas 2045? Hal ini karena ekonomi kreatif sesuai dengan perkembangan zaman yang ada, terutama perkembangan digital yang membantu inovasi ide-ide kreatif bisa muncul dengan cepat dan bervariasi. Selain itu, permintaan pasar akan produk dan jasa industri kreatif ini juga jumlahnya sangat meningkat dari tahun ke tahun dan jumlahnya signifikan, serta sektor industri kreatif membuka lapangan pekerjaan baru yang mana menyerap SDM-SDM yang ada untuk bisa mengembangkan dirinya dengan baik dan meningkatkan pendapatan per kapita hingga mengembangkan ekonomi secara nasional. Juri, kontribusi saya dalam debat ini adalah saya akan menjelaskan kenapa secara praktik proposal kami bisa mencapai Indonesia Emas 2045. Juri sadari Indonesia Emas 2045 akan tercapai bila negara fokus pada pengembangan ekonomi kreatif. Dan kenapa ini bisa terjadi? 1, lihat kalau Indonesia itu dari sektor ekonomi masih mengalami pertumbuhan yang biasa-biasa saja dan kurangnya diversifikasi terhadap sektor ekonomi lainnya yang ada. 2, kita sadar kalau pertumbuhan Indonesia yang biasa saja ini disebabkan oleh ketergantungan yang sangat besar terhadap sektor ekonomi kuno dan konservatif, misalnya seperti perminyakan, pertambangan mineral, dan kegiatan-kegiatan ekonomi lainnya yang berhubungan dengan eksploitasi sumber daya alam. Bahkan hal ini juga didukung oleh Sekretariat Jenderal Republik Indonesia dan yang menunjukkan data terbaru bahwa pertumbuhan ekonomi di Indonesia pada tahun 2023 mencapai 5,05% yang merupakan penurunan dari angka 5,31% pada tahun 2022. Pada akhirnya, proyeksi untuk mencapai hal ini pada tahun 2024 juga menunjukkan angka yang tidak terlalu optimis dengan perkiraan pertumbuhan hanya sekitar 5,0%. Dampak buruknya apa, Juri? Lihat kalau ini akan menghasilkan ketidakmerataan ekonomi di setiap daerah yang akan terjadi sangat setimpang itu, Dewan Juri. Karena apa? Karena sektor kreatif misalnya hanya akan terkonsentrasi kepada kota-kota metropolitan misalnya seperti Jakarta maupun Surabaya, dan pada akhirnya juga daerah-daerah Indonesia lainnya akan tetap mengalami stagnasi, misalnya seperti Kalimantan yang hanya difokuskan kepada sektor-sektor kuno misalnya seperti pertambangan, bukan?
Tapi saya akan menjelaskan apa skenario terbaik yang akan terjadi ketika mosi ini diterapkan. Lihat juri, pengembangan ekonomi kreatif yang didorong oleh kreativitas dan inovasi manusia itu tidak terikat oleh keterbatasan sumber daya alam, bukan? Kenapa ini pada akhirnya penting? Ini akan memastikan sektor ekonomi kreatif yang ada di Indonesia itu akan lebih bervariasi dan sektor-sektor potensial yang ada saat ini, misalnya seperti ekonomi kreatif, itu bisa dikembangkan dengan sebaik itu Dewan Juri untuk menghasilkan hasil yang lebih baik juga untuk daerah-daerah setiap Indonesia. Data menunjukkan kalau dari Kemenparekraf itu menunjukkan bahwa terdapat sekitar 8,2 juta usaha kreatif yang beroperasi di Indonesia yang dinominasi oleh sektor misalnya seperti kuliner, fashion, dan sebagainya, dan sektor ini juga yang menyerap sekitar 14,28% tenaga kerja nasional yang pada akhirnya dia akan menciptakan lapangan kerja baru dan akhirnya juga mengurangi tingkat pengangguran. Sekarang mari kita lihat case yang terjadi di Korea Selatan. Korea Selatan dengan industri kreatifnya misalnya seperti K-pop dalam periode 2021 saja sudah berhasil menyumbang 11,9 miliar US dollar kepada PDB negara dengan peningkatan yang terus bertambah dibanding tahun-tahun sebelumnya. Pada akhirnya, ekonomi kreatif ini bisa membuat pertumbuhan ekonomi Indonesia untuk mencapai target Indonesia Emas 2025. Apa lihat dampak baik jangka panjangnya? Lihat, satu, sektor ekonomi kreatif ini akan bisa menciptakan lapangan pekerjaan yang jauh lebih banyak lagi. Lalu yang kedua, ekonomi kreatif bisa membuka peluang untuk memperkenalkan produk-produk lokal yang unik dan inovatif kepada pasar internasional, misalnya seperti fashion, kuliner, maupun seni dan musik, dan aplikasi digital yang memiliki daya saing yang akan dibentuk oleh Indonesia misalnya. Lalu yang ketiga, kita akan memanfaatkan kelebihan dan keadaan status quo yang terjadi sekarang berupa kemajuan perkembangan digital dan keinginan masyarakat berupa UMKM dan penggerak ekonomi kreatif yang sudah mulai tumbuh secara signifikan. Oleh karena itu, ekonomi kreatif harus dilakukan, harus difokuskan agar Indonesia dapat mencapai target Indonesia Emas 2045, bangga menjadi tim pemerintah. Nelson Mandela pernah mengatakan bahwa pendidikan adalah senjata yang paling ampuh dalam mengubah dunia. Dengan ini, mosi perdebatan kali ini bahwa negara harus lebih fokus pada pengembangan sektor ekonomi kreatif untuk mencapai target Indonesia Emas 2045. Sebelumnya, dari tim Pro sudah mengharmonisasi bahwa sektor ekonomi kreatif ini dapat mencapai target Indonesia Emas 2045. Namun mereka tidak dapat menjamin atau memastikan bahwa proposal mereka ini akan lebih efektif dan juga akan lebih menjamin untuk mencapai Indonesia Emas 2045. Dalam hal ini perlu dilihat kembali bahwasanya pilar penting dari Indonesia Emas 2045 itu sendiri bukan hanya tentang ekonomi saja, namun ada yang lebih penting dan lebih mendasar, yakni pendidikan dan kualitas sumber daya manusianya. Oleh karena itu, Dewan Juri yang terhormat sadari bahwa untuk mengembangkan ekonomi kreatif sekalipun dibutuhkan sumber daya manusia yang cukup dan berkualitas untuk pada akhirnya mereka dapat berinovasi dan mengembangkan ekonomi kreatif sehingga negara tidak harus fokus hanya pada ekonomi kreatif saja, namun ada yang lebih mendasar yakni pendidikan. Bahwasanya kita mengingat bahwa masih terdapat masalah yang menjadi hambatan mengapa Indonesia saat ini masih menjadi negara berkembang dan masih belum bisa dikatakan negara maju, karena tentunya Indonesia Emas 2045 ini sangat kompleks faktornya. Negara tidak boleh hanya berfokus pada sektor tertentu saja, khususnya dalam hal ini adalah ekonomi kreatif. Kita harus mengingat bahwasanya BPS mengingatkan kita bahwa pendidikan di Indonesia masih sangat buruk dengan angka tidak sekolah sebanyak 21,61% untuk jenjang SMA dan SMK sederajat, kemudian 6,93% untuk jenjang SMP, dan 0,67% untuk tingkat SD sederajat. Data ini berasal dari persentase jumlah penduduk Indonesia yang sebanyak 271 juta. Tentunya ini sangat begitu besar, bukan, Dewan Juri yang terhormat? Dengan demikian, bagaimana bisa negara hanya bergantung dan berfokus pada pengembangan sektor ekonomi kreatif saja apabila masyarakatnya secara sumber daya manusia masih belum siap dan kualitasnya masih di bawah rata-rata. Oleh karena itu, negara harus bisa berfokus juga pada hal yang lebih mendasar yakni pembangunan sumber daya manusia
Dalam hal ini bisa melalui pendidikan dan pelatihan kerja. Kami menawarkan beberapa mekanisme yang jauh mungkin lebih efektif dan rasionalogis dalam mencapai target Indonesia Emas 2045. Di antaranya yang pertama adalah pembangunan sumber daya manusia adalah faktor yang mendasar untuk mencapai pilar-pilar lainnya di Indonesia Emas 2045 seperti teknologi, ekonomi, dan juga lingkungan berkelanjutan. Oleh karena itu pentingnya negara untuk bisa meningkatkan pemerataan pendidikan juga di setiap daerah, baik sekolah atau universitas, untuk meningkatkan kemajuan pendidikan, sebagaimana ini menjadi pilar penting dan mendasar dari target Indonesia Emas 2045. Kemudian yang selanjutnya, negara harusnya berfokus pada pemberian pelatihan kerja kepada usia produktif namun mereka belum bisa bekerja. Dalam hal ini tentunya pengangguran di Indonesia pun akan turun. Bahwa saya mengingat sekali lagi bahwa pengangguran di Indonesia masih begitu besar dalam angka 4,82% pada tahun 2024 menurut data BPS. Tentunya hal ini negara harus bisa menciptakan lapangan kerja juga yang merata dan dengan upah yang cukup manusiawi dan memenuhi kebutuhan masyarakatnya, mengingat bahwasanya masalah pengangguran adalah masalah utama dari mengapa ekonomi Indonesia begitu sulit untuk maju. Dan juga dalam hal ini kami tekankan sekali lagi bahwa faktor yang paling mendasar dari tercapainya Indonesia Emas 2045 adalah kualitas sumber daya manusia itu sendiri, yang nantinya mereka mungkin akan dapat mengembangkan sektor ekonomi kreatif, karena sektor ekonomi kreatif bukanlah menjadi fokus utama dari ketercapaian ini, tapi melainkan itu adalah faktor kesekian daripada hal yang mendasar, yakni kualitas sumber daya manusia itu sendiri, baik melalui pendidikan ataupun pelatihan kerja. Sekian, terima kasih. Juri, saya akan sebagai reply speaker akan membacakan kesimpulan dalam debat ini. Setidaknya ada 3 kesimpulan dalam debat ini. 1, baik kondisi tim pro ataupun tim kontra itu sama-sama pengen mencapai Indonesia Emas 2045, tetapi yang membedakan adalah cara masing-masing dari kedua tim. 2, fokus terhadap pengembangan sektor ekonomi kreatif yang ada mendatangkan banyak dampak positif seperti pertumbuhan ekonomi, peningkatan pendapatan per kapita, dan diversifikasi ekonomi yang membuat Indonesia Emas 2045 ini bisa tercapai dan terlihat lebih konkret lagi. Ditambah lagi sekarang sedang tren industri kreatif dan lagi ramai pasarnya. Tapi yang ketiga, sementara di sisi lain kontra menyadarkan kita kalau misalnya masih banyak masalah struktural yang terjadi seperti ketimpangan kualitas sumber daya manusia akibat pendidikan yang rendah di setiap daerah, terutama daerah-daerah 3T yang mengakibatkan perlambatan dan tantangan dalam mewujudkan ekonomi kreatif dalam mencapai Indonesia Emas 2045. Jadi kesimpulannya adalah pemerintah itu harus bisa memperbaiki kondisi pendidikan yang ada sambil tetap fokus untuk bisa mengembangkan terhadap industri ekonomi kreatif yang ada, dan manfaat ekonomi kreatif seperti misalnya dari pajak ataupun pendapatan setiap individu melalui amal, donasi, dan segala macamnya, ini semua bisa didistribusikan ke bidang pendidikan sehingga pemerataan pendidikan yang menjadi masalah struktural saat ini itu bisa teratasi dengan baik pada akhirnya, dan ini akan menuju Indonesia Emas 2045 karena perbaikan dari segala sektor, baik kita sektor pendidikan ataupun sektor lainnya, ini bisa sama-sama berjalan dan ekonomi kreatif yang ada di Indonesia bisa semakin berkembang pada akhirnya, dan ya Indonesia 2045 emas itu nyata.